Setelah mediasi di antara kedua keluarga, baik Linggah maupun Mosa sedikit menekan ego masing-masing, berharap ada secerca harapan untuk hubungan keduanya yang nyaris bubrah. Mulai sekarang Mosa tinggal di sini ya. Kalau tidak nyaman di kamar Linggah, boleh pakai kamar Gasta. Bu Mariam juga tinggal di sini saja, ujar Bu Alicia penuh harap. Mosa pikir-pikir dulu, Ma. Tapi untuk hari ini mau pulang saja, jawab Mosa ragu. Mosa belum siap kembali ke rumah itu. Ia juga niatnya datang mengambil Gasta. Alhamdulillah, jalannya dimudahkan, tidak seperti bayangan dirinya yang akan mendapat penolakan dari Linggah. Walau di awal sempat terjadi percekcokan dan perdebatan, akhirnya Linggah berbesar hati menyerahkan Gasta pada ibunya kembali. Pria itu sendiri hanya diam, walau sebenarnya mempunyai keinginan yang sama, menginginkan Mosa dan Gasta tidak pulang. Linggah duduk tak jauh dari ibunya sembari mengamati Gasta yang berada di pangkuan istrinya. Ya sudah, nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama mikirnya, nanti keburu Gasta gede, seloroh Bu Alicia. Merasa sudah tidak ada lagi yang mau diobrolin, Mosa berniat pamit. Mau tidak mau Linggah mengikhlaskan Gasta ikut pulang dibawa ibunya. Biar aku antar, tunggu sebentar, ambil kunci mobil dulu, ujar Linggah langsung beranjak dari tempat duduk. Bu Maria mengiyakan, sementara Mosa tak enak hati menolak niat baik ayah dari anaknya yang sebenarnya masih bersengketa rasa. Pria itu membukakan pintu sebelah kemudi untuk Mosa, mempersilahkan istrinya menempati dengan nyaman. Aku di belakang saja, biar ibu yang di depan, ujar perempuan itu bingung. Mosa, masuk saja, biar ibu yang duduk di belakang. Sini, Gasta sama ibu, ujar Bu Mariam menggeleng pelan. Linggah sendiri tak mendebatkan masalah tempat, namun akhirnya perempuan itu mau masuk juga ke mobil dengan hati bimbang. Pria itu langsung melajukan mobilnya ke arah jalan pulang setelah pamit dengan orang rumah. Linggah juga tidak langsung pulang setelah sampai menyempatkan menggendong Gasta dulu, main-main sampai menjelang sore. Mosa sendiri membiarkan saja, terserah apa yang mau dilakukan Linggah, asal tidak membawa Gasta seperti kemarin. Gasta mau mandi dulu, kata Mosa mengambil alih dari timangan suaminya. Iya, jawab pria itu mengekor Mosa yang beranjak ke kamar mandi. Aku mau lihat juga, boleh kan? Katanya. Setelah melihat tatapan istrinya kurang setuju, Mosa tidak menjawab pun tidak melarang, memperhatikan istrinya dengan telaten mengurusi Gasta. Perempuan itu cukup cekatan setelah lebih dari satu purnama membersamainya walaupun pemula. Mosa langsung tanggap dan cukup lancar mengurusi Gasta sendiri. Kamu mandiin sendiri, apa ini tidak licin? Kulitnya sangat lembut, kata pria itu ikut mencemplungkan tangannya ke dalam bak mengusap-usap kulitnya yang lembut. Sudah biasa, jawab Mosa datar, malas menjawab tapi mau bagaimana lagi. Berharap pria itu pulang saja dan membiarkan kedua anak dan ibu itu menikmati hari setelah terpisah hampir 24 jam. Usai memandikan Gasta, Mosa membawanya ke kamar, diikuti Linggah kembali yang turut nimbrung dengan semua aktivitas Gasta sore itu. Setelah selesai mandiin bayinya, perempuan itu menina bobok sembari memberikan asinya sampai Gasta lelap. Baru Mosa beranjak untuk mandi. Linggah sendiri tiduran di kamar sembari menunggui bayinya yang tertidur nyenyak. Mosa kembali ke kamar dengan pakaian lengkap beserta hijabnya. Dia tidak bisa seleluasa pergerakannya mengingat ada Linggah di sana. Mau kesal, mau males, tapi sepertinya pria itu mulai kebal muka lantaran tak kunjung pamit pulang. Padahal sudah berjam-jam dan hampir petang. Aku boleh nginep di sini nggak? Aku sudah bawa ganti sekalian buat ke kantor besok, pintah Linggah saat Mosa tengah sibuk membenahi lemari Gasta.
Pulang saja, dari sini tempatnya lebih jauh, jawab Mosa, membuat Linggah menekan sabar. Tidur di kursi nggak apa-apa, aku kecanduan tidur bareng Gasta. Seharusnya kamu mengizinkan, kalau dibawa pulang tidak boleh, kata pria itu membujuknya dengan sedikit ngeyel. Mosa melirik dingin tanpa menyahut, bingung menyikapi Linggah yang sepertinya cuek-cuek saja. Benar saja, sampai malam tiba Linggah tak kunjung pulang. Sepertinya niat pria itu serius. Walau Mosa kurang setuju, ia bingung untuk mengusirnya. Mosa, Linggah, makan dulu biar Gasta ibu yang jagain. Kalian belum makan malam, seru Bu Mariam menyusul ke kamar. Iya Bu, sebentar, Mosa ganti dia Gasta dulu, ucap perempuan itu lebih dulu mengurusi Gasta. Mosa dan Linggah beranjak menuju meja makan. Seperti biasa, masakan Bu Mariam selalu menjadi juara di lidah Linggah. Pria itu makan dengan lahap, walau di meja itu hanya ada keheningan di antara keduanya. Mosa sendiri hanya makan sedikit, masih belum berselera. Pikirannya dipenuhi banyak pertimbangan hingga sedikit mengganggu pola makannya. Padahal ia perlu nutrisi yang cukup untuk mengasihi putranya. Makan kamu sedikit sekali, emang kenyang? Bukankah Gasta nanti harus ASI? Tanya Linggah sembari mengunyah suapan yang terakhir. Sudah kenyang, jawab Mosa, lalu beranjak mencuci tangan sekaligus piring-piring kotor. Walaupun Mosa masih nampak dingin dan segan, Linggah tak kehabisan akal, selalu banyak bertanya. Jujur, Mosa tidak nyaman sekali menghadapi situasi seperti ini, apalagi harus kembali satu kamar begini. Ada perasaan tak tenang, namun ia berusaha menahan diri. Zah, kapan kamu mau cabut gugatan dari pengadilan? Tanya Linggah ingin kepastian. Jujur, pria itu tidak tenang. Kalau Mosa tetap dengan pendiriannya. Belum tahu, jawab perempuan itu ragu. Ia masih belum yakin dengan hatinya. Perlu waktu untuk benar-benar menjalin sebuah hubungan yang sudah layu. Bahkan sejak kali pertama. Aku harap kamu mau mempertimbangkan lagi, kata Linggah sendu. Walaupun pria itu sangat ingin, tetapi tidak bisa memaksa lebih jauh. Ia bahkan sudah berjanji untuk tidak menekan Mosa lagi, membiarkan pola pikir perempuan itu agar lebih nyaman, berharap Mosa mau mengerti dan mencoba rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya, membesarkan Gasta sama-sama. Perempuan itu duduk tepat di samping Gasta tidur, sementara Linggah di kursi belajar, menatap istrinya penuh permohonan. Beri aku waktu, tolong jangan memaksa Mas, pahami keadaanku kali ini saja. Apapun yang terjadi nanti di antara kita, aku tidak akan membatasi pertemuanmu dengan Gasta, jawab Mosa masih juga belum membuat hati Linggah lega. Ada gurat kecewa di matanya, ada rasa sesak yang tiba-tiba menyapa. Kalau berbicara baik pun tidak ada hasil yang diinginkan. Terus Linggah harus bagaimana? Apakah pasrah dengan keadaan yang dirasa mulai tidak bersahabat dengannya? Demi Tuhan, Mosa tidak ingin dendam, tidak ingin lagi ada pertikaian. Dia bahkan kalau bisa ingin melupakan semuanya, namun rasanya sulit untuk bersama. Keduanya melewati malam penuh keheningan. Mosa yang tidak bisa tidur nyenyak pun sama dengan Linggah yang gelisah di samping Gasta. Mereka berada di kamar yang sama, bahkan banyak waktu untuk bicara, tetapi memilih untuk saling diam, berharap segera menemukan mimpinya malam ini. Tetapi matanya tak kunjung mengantuk. Hati Linggah makin gelisah menjelang pagi, sampai berganti hari dan bertemu dengan hari di mana keduanya harus datang mediasi yang pertama di pengadilan. Benarkah Mosa tetap mau melanjutkan gugatan itu? Sebegitukah tidak ada harapan untuk Linggah memperbaiki semuanya? Apakah benar-benar sudah terlambat? Keduanya masuk ke dalam ruangan untuk memenuhi panggilan sidang yang pertama. Linggah ditemani kuasa hukumnya dan Mosa dengan keluarga dan juga kuasa hukumnya. Perempuan itu mengajukan gugat cerai sekaligus hak asuh anak pada
kepada pengadilan agama setempat. Mediasi berlangsung alot. Linggah yang tetap dengan keputusannya, sementara Mosa yang tetap dengan keinginannya. Perkara itu dilalui memakan cukup waktu yang tidak sebentar, sampai pada panggilan yang kedua, ketiga, bahkan di hari yang mana cukup ditunggu-tunggu. Waktu, tenaga, materi menjadi saksi peliknya permasalahan itu. Rumitnya hubungan mereka tak mendapatkan titik temu, sampai Palu Hakim mengabulkan gugatan itu, hingga membuat seorang Lingga Danendra begitu terpukul atas keputusan itu. Kini kamu telah bebas atas diriku, talakku telah jatuh padamu. Hal yang paling aku inginkan dulu sekarang terasa begitu menyakitkan untukku. Batin Linggah menatap Mosa di ruang sidang setelah keduanya dinyatakan sah bercerai siang itu. Langkah kakinya berat keluar meninggalkan ruangan itu, seakan dunia tak lagi bersahabat dengannya. Mungkinkah ini penyesalan terdalam untuk seorang Lingga yang telah bermain-main dengan sakralnya sebuah pernikahan? Kuharap tidak ada kebencian di antara kita berdua. Biarkan status kita kini telah berbeda. Aku berharap kamu bahagia setelahnya, Mas. Gasta tetap anak kita sampai kapanpun. Batin Mosa sendu menatap Lingga sekilas, berlalu meninggalkan ruangan itu lebih dulu. Bagaimanapun perpisahan itu tetap menyisakan luka. Tidak ada satu orang pun yang mau gagal dalam membina rumah tangga. Namun saat hati dan juga keadaan tak kunjung membaik, memaksa pun akan dirasa percuma karena akan menyakiti satu sama lain. Maafkan Lingga, Bu, ini keputusan Mosa. Lingga masih berharap suatu saat nanti ada keajaiban untuk hubungan ini. Usai persidangan, Linggah menemui Bu Mariam. Ia bersimpuh memohon maaf atas kesalahan terhadap putrinya. Jangan begini, Linggah, maafkan ibu juga yang tidak bisa berbuat banyak. Semoga kamu ikhlas, nak, dengan takdir ini. Semoga Allah melapangkan hatimu untuk tetap tegar menjalani hari. Ibu tetap menganggapmu sebagai anak. Bisa datang kapanpun Lingga mau. Ada Gasta yang selalu menantimu, ucap Bu Mariam sendu. Tak menyangka mantan menantunya itu terlihat serapuh itu. Iya, terima kasih, Bu, ucap Lingga dengan mata basah. Berbulan-bulan waktu berlalu, lelah menjalani persidangan dengan hasil yang begitu menyakitkan membuat Lingga sadar bahwa kehadirannya makin berarti. Ketakutan itu kini menjadi kenyataan. Mosa tetap memilih pergi dengan kehidupannya sendiri. Sakit, tentu saja. Jika waktu bisa diulang, ia ingin kembali di masa itu, menarik kata-katanya kembali yang selalu Lingga lontarkan. Begitu menyakitkan hati Mosa yang mungkin akan selalu membekas di jiwanya. Waktu tak bisa diulang, hanya sebuah penyesalan yang makin membuatnya buta akan sebuah harapan. Mungkin tidak ada, benar-benar tidak ada lagi kesempatan. Baik Linggah dan juga Mosa merasakan sakit dengan porsi hatinya masing-masing. Jalan yang mereka lalui tidak lagi sama, bebas untuk menentukan sesuai keinginan mereka. Maafkan Mosa, maaf untuk semua hal yang pernah Mosa lewati. Terima kasih untuk Mama sekeluarga telah memberikan banyak hal untuk Mosa dan juga Ibu. Maaf, ucap Mosa tercekat, menghaturkan permohonan maaf mendalam kepada mantan ibu mertuanya yang terlihat begitu kecewa. Tolong jangan menutup akses untuk Gasta. Biarkan Lingga tetap menemuinya. Dia sangat terpukul dengan keputusan hari ini, ucap Bu Alicia sendu, merasakan sesak yang sama. Harapannya tak sesuai ekspektasi. Walaupun keduanya berhubungan baik, tetap saja keputusan itu membuat ibu dari dua anak itu merasa begitu kecewa. Namun ia harus tetap tegar demi putra tersayang yang saat ini lebih membutuhkan songkongan penuh dari dirinya. Ayo kita pulang, nak, ajak Bu Alicia pada Lingga yang masih termenung di luar ruangan. Lingga mengangguk dengan sendu, berjalan melewati blok paving yang terasa berat. Sungguh ia masih belum percaya
Hari ini semuanya telah menjadi nyata, tak bisa disembunyikan. Kesedihan wajahnya begitu terbaca, sakit yang dirasakan bahkan masih begitu terasa sampai berminggu-minggu tidak kunjung hilang. Linggah mengurung diri di kamar, dia tidak ada semangat untuk melanjutkan hidupnya. Sedalam ini hancurnya perasaan itu ketika terpisah dengan anaknya, mungkin dengan istrinya juga yang sesungguhnya sudah tersimpan rasa sayang, hanya terlambat menyadarinya hingga waktu benar-benar habis dan membawa kenangan. Ga, makan dulu. Mau sampai kapan kamu meratapi kesedihanmu, nak? Hiduplah dengan ikhlas. Lihatlah Gasta, dia tetap anakmu. Kamu masih bisa menemuinya. Bujuk Bu Alicia prihatin melihat putra sulungnya yang begitu menyedihkan. Nanti saja mah, Lingga belum lapar, jawab pria itu sendu, merapikan di meja nakas tak selera sama sekali. Bukan karena menu makanan itu tak enak, namun hati dan perasaannya masih terasa beku hingga membuyarkan semangatnya hidup. Ternyata gagal dalam berumah tangga benar-benar membuat hidup Linggah kalang kabut. Seseorang yang begitu tidak ingin dia inginkan dulu, kini begitu ia rindukan. Hanya bisa berteman dengan sepi dan masa lalu yang tersisa terasa begitu menyakitkan. Ya Tuhan, kini Engkau benar-benar telah mengabulkan ucapanku dulu. Sebegitunya dulu aku membencinya, hingga hinaan demi hinaan itu begitu tak pantas ia terima. Inikah balasan untukku? Batin Linggah berkubang dalam penyesalan. Setelah mosanya benar-benar telah lepas, seakan ada perasaan yang luar biasa yang sulit untuk dicerna. Ia semakin menyadari kehadirannya yang dulu terabaikan begitu penting untuk dirinya. Tuhan, aku merindukannya. Batin pria itu sesak. Sebenarnya hati itu masih amat terpaut, tetapi memilih untuk tidak lagi mencarinya. Sebenarnya rindu itu tak bisa dibendung, tetapi Linggah memilih untuk tidak menemuinya. Mulutnya sangat ingin menggumamkan banyak kata, namun pria itu menahan diri untuk tidak menghubunginya. Walaupun bisa saja bersua, tetapi pria itu melawan rasa hati untuk tidak lagi mengharapkan. Lingga takut rasa itu habis untuk Mosa. Kamu mungkin baik-baik saja tanpa aku ya. Kamu pasti baik-baik saja. Aku pun akan berusaha untuk baik-baik saja dan mencoba ikhlas walau dengan proses yang amat berat. Gumam Lingga sendu.